Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa Belah Kotak, Belantikan Kupasan serta kita. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam suasana hari Jumat yang insya Allah baik ini. Kita mengiringi pertemuan ini dengan doa tentunya, pemirsa dan keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, memang sangat senang sekali bertemu, bersilaturahim, lalu mendapatkan sesuatu yang buat saya sangat berharga. Ya, ini pertama saya bisa berjumpa dengan teman lama saya, walaupun teman lama namun kita jarang bertemu. Nah, karena kita sama-sama tugas di luar negeri, dan yang lebih memberikan satu kejutan lagi adalah ide-ide yang dibawa oleh teman saya ini, itu ide-ide yang sangat brilian. Ini terkait masalah bagaimana kita tak hanya mendidik anak-anak kita di lingkungan keluarga, tetapi juga turut mempromosikan kekayaan budaya Indonesia di luar negeri. Tadi saya tunjukkan ke pemirsa satu naskah lembar cerita yang ternyata ini adalah ide yang tidak semua orang bisa terpikir membuatnya, yaitu ide menceritakan tentang legenda-legenda dongeng-dongeng anak-anak tempo dulu yang ada di Indonesia. Mungkin kita mengenal zaman-zaman kita, atau tentang kita Kancil dan Buaya, lalu mungkin apa gitu Wan? Kancil mencuri timun. Ya, terkait masalah-masalah legenda-legenda tentang binatang-binatang fabel-fabel. Nah, ini Sang Irwan ini punya ide untuk mentranslasikan cita-cita anak-anak Indonesia zaman dulu ke dalam bahasa setempat. Dalam kaitan ini, karena Pak Iwan ini pernah ditempatkan di beberapa negara, wabil khusus di Yunani, dia menerjemahkan cita-cita Indonesia itu, anak-anak Indonesia itu ke dalam bahasa setempat. Untuk lebih jelas, mari kita tanya kepada sang pempunya ide. Assalamualaikum, Pak Iwan. Assalamualaikum. Ini kita sangat senang sekali nih. Ini bisa ceritakan ya nih, Kang Iwan nih, bagaimana idenya kok bisa sangat brilian ini bisa terpikir untuk turut mempromosikan bahasa Indonesia dan juga cita Indonesia ke dalam hal-hal yang sangat simpel dan menarik. Coba bisa ceritakan, Pak Iwan. Pertama, saya punya ide ini dengan latar belakang ketika anak saya ini menjuarai renang. Menjuarai renang. Nah, Olimpiade itu di sekolahnya dengan khusus dia juara 1. Juara 1. Anak Iwan itu kelas berapa ketika itu? Itu tuh kelas antara 3 tahun dan kelas 4. Kelas 3 SD ya. 3 SD juara, kelas 4 juga juara. Umurnya waktu 9 tahun. Sekitar 8 tahun. 8 tahun, oke. 9 tahun. Oke. Nah, waktu yang terakhir itu menjelang bulan puasa. Oke. Udah ada juara. Iya. Terus nama Indonesia itu Ivan pertama dari Indonesia disebutkan. Oh, gitu. Nah, kemudian kelas 4-nya kami kan mau pindah kembali ke Jakarta, Indonesia. Iya, oke. Nah, terus saya berpikir, ada apa yang saya berikan untuk sekolahnya? Iwan ingin memberikan sesuatu kepada sekolah yang mendidik anak Iwan di sana. Nah, ada apa ya? Yang bisa bermanfaat bagi teman-temannya di sekolah. Iya. Nah, sekolahnya juga bermanfaat juga bagi bangsa kita, negara kita. Wah, oh iya sekali Iwan. Gitu. Saya punya ide, oh iya, kenapa saya nggak bikin buku cerita? Nah, karena di SD saya punya ide cerita legenda Indonesia. Nah, kayak misalnya Kancil dan Buaya, Kancil mencuri timun. Kan, jadi itu kan dengan kata lain itu tidak membosan dibaca. Oke. Nah, kemudian saya buatlah buku cerita rakyat Indonesia judulnya. Oke. Nah, dengan cerita Kancil dan Buaya, itu, dan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Greek ya, Yunani. Nah, Greek kita. Jadi kita tuh dengan cara sudah mempromosikan
dua kebudayaan. Betul, betul. Satu mengenai cerita legenda Indonesia, Betul. kedua adalah bahasa Indonesianya. Betul, betul. Gitu. Waduh, ini pemirsa, ini kelihatannya simpel, tapi ini perlu satu kejelian dan juga kreativitas yang tinggi pemirsa, dan juga perlu sangat dekat dengan lingkungan di mana yang berada dia yang berada. Tadi disebutin bahwa Pak Iwan ini buat ini ada sebagai untuk mengapresiasi sekolah yang telah mendidik anaknya. Tapi juga di slide itu nampaknya ada arti yang lebih penting lagi. Pak Iwan sudah juga membantu mempromosikan citra positif bahasa Indonesia dan juga cerita-cerita dongeng Indonesia dalam hal ini untuk anak-anak ke dalam bahasa setempat. Dan itu tentunya akan menjadi bahan rujukan di sana Pak Iwan ya. Ya, karena ini dalam bahasa Inggris ini saya juga minta tolong bantuan dari staf sosial budaya yang kena itu adalah staf orang Yunani asli. Oke, jadi bahasanya ini benar-benar benar-benar baku ya. Ya, bahasa setempat yang bagus lah. Oke. Jadi Pak Iwan ini dibantu oleh staf KBRI yang berbangsa Yunani di sana, di KBRI kita di Yunani. Ini sangat berlian sekali nih KBRI Yunani bisa memfasilitasi ide dari Pak Iwan ini yang memang sangat bermanfaat. Dan ini saya rasa ini kalau ini penerbit ada yang tertarik, saya rasa Pak Iwan akan membantu penerbit juga dalam menerbitkan cita-cita fabel seperti ini dalam dua bahasa. Gimana Pak Iwan? Apabila ada penerbit yang tertarik, Pak Iwan setuju nggak nih kalau ini dipromosikan ini? Apalagi di sini kan ada cerita Yunani ada di Indonesia. Betul, betul. Kenapa juga tidak Pak Iwan disampaikan gitu ke teman-teman yang ada di direktorat terkait itu? Insya Allah gitu ya. Betul, betul. Karena di Yunani juga kan mereka juga ada kayak kita lah, ada omstag juga. Betul. Ada yang mungkin sekolahnya di terwasana Indonesia di sini. Betul. Gitu. Betul. Ini simple pemirsa. Simple bahasanya kelihatannya tidak rumit dan nggak perlu ini kayak Bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari, bahasa ringan. Tapi tentu kita nggak tahu karena kita bukan orang sana. Nah inilah gunanya buku ini pemirsa. Jadi kita bisa lihat dua bahasa, yang sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanannya bahasa setempat, dengan gambar yang sama juga betul. Oh iya. Oh kalau gambar agak lain. Ya. Sama. Jadi artinya benar-benar menciptakan kehidupan yang membuat anak-anak kita pun akan dekat dengan nilai-nilai lokal setempat. Dan artinya dalam lingkup diplomasi ini bisa mendekatkan people to people contact, Pak Iwan. Iya. Jadi hubungan orang per orang insya Allah akan semakin dekat dari level anak-anak sampai orang tua. Nah, insya Allah juga bila anak tempat itu belajar buku ini, dia akan ingat bahasa Indonesia. Oh, saya pernah belajar bahasa Indonesia di sekolah saya. Wah. Cerita Indonesia. Jadi anak itu sudah dewasa, sudah mungkin dapat beasiswa belajar Indonesia. Benar. Pertama kali saya belajar di Yunani bahasa Indonesia. Pak Iwan, ini benar-benar brilliant idea Pak Iwan. Dan mungkin mereka yang sudah menjadi orang tua, mungkin ada baiknya juga merujuk perkembangan apa yang dilakukan Pak Iwan ini. Karena siapa tahu Anda akan ditugaskan di luar negeri ataupun Anda akan berada di suatu daerah yang bisa dimanfaatkan potensi-potensi daerahnya menjadi lebih internasional lagi. Mungkin itu sharing kita dalam pertemuan dengan Pak Iwan ini. Semoga sharing ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya orang tua tapi buat anak-anak kita serta juga bangsa Indonesia. Demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan.